Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ikhwatal iman, ikhwan wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, nikmat yang paling besar iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal kematian kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seseorang itu kita panen pahala. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian puasa, dibuka pintu langit, pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu wa tuqallu fihi maradatu syayatin, dibelenggu gembong-gembong setan. Walillahi fihi lailatul khair min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man harima khairaha faqad kharib. Nabi mengatakan, barang siapa yang terhalang dari melakukan ketaatan, maka dia terhalang dari berbagai macam kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang lebih berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Jangan disamakan, karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tahun berikutnya. Tidak tahu kita umurnya sampai kapan. Karenanya kita hendaknya jangan tertipu dengan taswif. Taswif adalah di antara cara syaitan untuk kita menunda taubat. Nanti. Ini adalah cara syaitan supaya kita ini menunda taubat. Ada orang beriman itu bersegera untuk bertaubat, sebagaimana surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian ke dalam ampunan Allah dan surganya, yang surganya luasnya seperti langit dan bumi, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ampunan Allah Subhanahu wa taala harus kita jemput dengan cara kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat maknanya adalah ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atillah. Taubat itu adalah rujuk kembali kepada Allah dari
dari sebelumnya bermaksiat menuju kepada taubat. Taubat adalah fasilitas yang Allah sediakan bagi mereka yang banyak berdosa, dan Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi atau dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allah asyaddu farhan. Allah itu sangat senang dengan hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih senang daripada seorang hamba yang membawa perbekalannya, makanannya, minumannya di atas onta. Saat itu dia safar di tengah gurun pasir, dia beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon. Ternyata tunggangan ontanya beserta makanan dan minumannya, perbekalannya itu hilang. Dia mencari-carinya sekuat tenaga sampai dia kelelahan dan putus asa dengan kehidupan, karena tidak mungkin dia bisa hidup tanpa makan dan minum saat itu. Ketika kondisi dia sangat putus asa, datanglah unta tersebut beserta makanan dan minumannya, dan orang tersebut sangat senang dengan datangnya unta dengan perbekalannya. Lalu dia mengatakan perkataan yang salah dan fatal. Saking senangnya, tetapi Allah ampuni. Dia mengatakan, Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhta li syiddatil farah. Nabi mengatakan dia berbuat kesalahan, mengucapkan satu perkataan yang salah disebabkan karena terlalu senangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba daripada orang tadi yang sangat senang ketika menemukan unta dan perbekalannya. Karena taubat adalah satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita gunakan. Setiap hari kita bertaubat kepada Allah, setiap saat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan lain dari hari-hari yang ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan Allah memberikan ampunan setiap hari, setiap malam. Dari awal malam bulan Ramadan, Nabi mengatakan, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan, sufidati syayatin, sufidati maradatus al-jin." Ketika awal malam bulan Ramadan, setan atau gembong-gembong jin itu diikat, dibelenggu, dibuka pintu surga, tidak ada yang tertutup. Ditutup pintu neraka, tidak ada satu pun yang terbuka. Menadi-menadi, dan akan ada seruan panggilan, ya barakal khair aqbil, ya barakal syar aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, bersemangatlah. Dan orang-orang yang menginginkan, meniatkan untuk berbuat kemaksiatan, aqsir, berhentilah. Walillahi utaqa'un minan nar. Dan Allah akan membebaskan hambanya dari neraka. Wa dzalika kullal lailatin fi Ramadan. Dan itu dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam dan setiap hari Allah memerdekakan, mengampuni hambanya dan dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim kitab Al-Mustadrak, di situ ada di situ halaman 1. Nabi SAW pernah mengucapkan amin 3 kali saat menaiki mimbar.
Di anak tangga mimbar pertama, anak tangga yang pertama di mimbar, beliau mengatakan amin. Kemudian di tangga yang kedua beliau mengatakan amin. Tangga yang ketiga beliau mengatakan amin 3 kali. Nabi mengucapkan amin, mengaminkan doa malaikat Jibril dengan 3 doa. Doa yang pertama, Jibril mengatakan atau berdoa, celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku katakan amin. Doa yang pertama. Doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka orang yang ketika namamu disebutkan di hadapannya lalu dia tidak bersaum. Celaka orang ini, katakan amin wa Muhammad, maka aku katakan amin. Doa yang ketiga, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu orang tua yang tidak membuat dia masuk surga. Katakan amin Muhammad, maka aku katakan amin. Ini satu hal yang miris, memprihatinkan, jangan sampai terjadi kepada kita. Masuk kita di bulan Ramadan, diberikan kita kesempatan masuk di bulan Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Hari-hari, malam-malam, jam, menit, detik di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Karenanya malaikat Jibril sampai mendoakan celaka orang, terlalu kelewatan orang, celaka orang, rahimah anfum mri'in, orang yang mendapatkan bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecelakaan, keterlaluan, kelewatan. Kenapa? Karena Allah sudah sangat kondisikan, mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan. Syaitan gembong-gembongnya, pembesar-pembesarnya diikat. Kemudian kita puasa. Gerak dari setan itu dibatasi, karena setan itu masuk dari pembuluh atau peredaran darah. Dibatasi. Selalu ada seruan, ya baghil khair aqbil, ya baghil syarr aqsir. Selalu ada panggilan, wahai orang yang melakukan kebaikan, sambutlah, bersemangatlah. Orang yang ingin melakukan maksiat, berhenti. Ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa masih tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melakukan qiyam di malam hari, salat malam, salat tarawih di malam hari dengan iman dan ihtisab, melakukan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam di Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, dengan iman dan ihtisab akan diampuni Allah dari dosanya yang telah lalu. Ini adalah kabar gembira disampaikan Rasulullah SAW. Kita semua banyak dosa. Kita harus betul-betul introspeksi, muhasabah. Jangan sampai kita ini tertipu, ghurur, makhrur. Jangan sampai kita tertipu, terlena, lalai dari rasa bahwa kita ini mempunyai banyak dosa. Dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, manusia itu banyak melakukan kesalahan. Sebaik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya tidak mungkin seorang itu bersih dari dosa. Tidak ada yang bersih dari dosa. Jadi tidak ada masalah
kalau kita melakukan dosa dan maksiat, yang jadi masalah adalah ketika mereka tidak mau bertaubat, memperbaiki diri, sadar insaf dari dosa tersebut. Ini baru menjadi masalah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa bersih dari dosa, tetapi dia berusaha untuk meminta ampunan dari Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya. Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marratan. Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, aku itu meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ah marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sungguh aku bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Karenanya disunahkan kita untuk istighfar setiap hari minimal 100. Karena Nabi lakukan itu, padahal Nabi SAW sudah diampuni dosanya oleh Allah, dijamin oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Tetapi beliau tetap bertaubat, tetapi beliau tetap istighfar. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dosa kita diampuni? Nabi dijamin, beliau maksum, dijamin untuk diampuni dosa-dosanya. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah melihat dengan mata kepala sendiri dari Aisyah bahwa Nabi itu sholat malamnya sangat panjang sehingga kakinya bengkak dan pecah-pecah karena saking lamanya berdiri sholat malam. Bahkan dalam riwayat Nabi itu sholat di 1 rakaat. Rakaat pertama sholat malamnya membaca Al-Baqarah selesai 1 sampai terakhir, dilanjutkan dengan surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Berapa juz itu? 5 juz. 1 rakaat pertama. Ya, jangan dipraktekkan di sini. Langsung hari semua. Ya, itu Nabi. Coba. Tadi dibaca baru setengah halaman, udah lama. Paling lama 30 menit. Ini 1 rakaat 5 juz. Nabi SAW 5 juz. Maka Aisyah sampai mengatakan kepada Nabi, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Padahal dosamu sudah diampuni, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Lalu Nabi menjawab, afala akuna abdan syakur. Tidak bolehkah aku wahai Aisyah untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti wujud syukur kita atas nikmat Allah yang banyak, melakukan ketaatan. Semua anggota badan kita ini akan bertanggung jawab, akan ditanya. Maka gunakan semua anggota badan yang terlihat dan yang tidak terlihat, lahir dan batin, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika bertaubat kepada Allah, poin yang pertama di sini adalah harus di atas tauhid. Orang melakukan ketaatan kepada Allah harus di atas tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah lillah. Tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu aku diperintahkan. Al-An'am.
130. Atau dalam surat An-Nisa 48 di sini disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Karena ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Yang namanya syirik adalah ibadatu ghairillahi ma'ahu. Syirik maknanya atau definisinya beribadah kepada selain Allah bersamanya. Artinya orang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah sama sekali. Ya. Artinya orang berbuat syirik itu ketika dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Kalau begitu orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji, orang umroh belum tentu selamat dari kesyirikan. Belum tentu. Ketika dia ada niat dari ibadah tersebut kepada selain Allah, saat itu dia melakukan kesyirikan. Bahkan riya pun itu melekat atau menjangkiti semua orang. Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat ya, untuk banyak berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Nabi SAW berdoa berlindung dari kesyirikan. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan wajibni wa baniya na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi kesyirikan itu akan membatalkan ibadah yang kita lakukan. Dalam surah Az-Zumar 65 Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka akan batal amalan-amalanmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Syirik ini adalah pembatal amalan. Sadar atau tidak sadar, amalan itu akan tertolak bahkan mentah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bertaubat, ya, meminta ampun, maka yang pertama lillah. Dia harus memenuhi syarat yang pertama, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan itu semuanya untuk Allah, mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang bertaubat adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Allah mengatakan dalam satu Rasul 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabbmu, Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku langsung, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah jika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesyirikan, sebagaimana tadi definisi syirik. Ketika dia meminta kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Karenanya kita minta kepada Allah langsung. Wa qala rabbukum, berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, ud'uni. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi SAW, kita diajarkan oleh Nabi untuk minta langsung kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Rabbana, Rabb kami, atina, berikan kepada kami hasanah, kebaikan di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Minta kepada Allah. Semua doa yang diajarkan oleh Nabi adalah permintaannya kepada Allah langsung, tidak melalui perantara, tidak melalui perantara. Doa langsung kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa qala rabbukum ud'uni wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku itu bertanya tentangku, fa inni qarib, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah, mengabulkan doa-doa dari hambaku yang memanjatkan doa. Di sini dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah, kalau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, dalam ayat ini tidak dikatakan qul, katakanlah Muhammad, sungguhnya aku dekat. Tidak perlu melalui perantara Nabi Muhammad. Kalau mau doa langsung fa inni qarib. Dalam ayat ini tidak ada kata qul. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni qul, ada qulnya. Artinya doa itu langsung, tidak ada perantara. Kemudian ketika seorang bertaubat kepada Allah, meminta ampun, maka dia banyak istighfar. Istighfar artinya istighfar yastaghfiru istighfaron. Dalam bahasa Arab dari wazan istaf'ala, istighfaron yastaghfiru istighfaron. Istighfaron thalabul maghfirah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampunan ini harus kita minta setiap hari, karena kita banyak salah. Bahkan ketika seseorang selesai sholat pun, yang pertama kali diucapkan adalah istighfar. Astagfirullah. Kok istighfar? Kan baru sholat. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang besar dari dosa dan maksiat. Orang yang dosa dan maksiat wajib segera istighfar. Ini kita baru saja melaksanakan sholat. Kenapa kita membaca istighfar setelah sholat? Karena kita dalam sholat pun banyak melakukan kekurangan, banyak melakukan kesalahan, nggak khusyuk, tidak khusyuk, kemudian keikhlasannya, kemudian gerakannya, kemudian bacaannya, banyak kesalahan yang kita lakukan dalam sholat. Karena kita membaca istighfar, istighfar. Jadi istighfar sebagaimana tadi disampaikan, bahkan istighfar itu ada sayyidnya, ada pemimpinnya istighfar, namanya sayyidul istighfar. Kita harus hafal, itu harus dibaca setiap hari, pagi dan sore. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaq, ulangi, Allahumma anta
rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi mengatakan man qalaha bil-laili wa huwa muqinan biha famata wa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, lalu dia mati qabla an yumsi, dia mati, ditakdirkan mati sebelum mendapatkan pagi hari, dia ucapkan malam hari, dia mati, maka dia termasuk ahli jannah, penghuni surga. Wa man qalaha bin nahar, barang siapa yang mengatakan sayyidul istighfar ketika siang hari atau pagi hari, ya, wa muqinan biha, dan dia meyakini dengan apa yang ada di dalam sayyidul istighfar, lalu dia mati sebelum ketemu dengan waktu sore hari atau petang hari, famada wa huwa ahli jannah, maka dia termasuk ahli jannah, penghuni surga. Baca sayyidul istighfar petang hari, sore hari, dan pagi hari. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku adalah hambamu dan aku berusaha semampuku untuk melakukan apa yang ada di dalam perjanjian denganmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan, apa yang aku lakukan, kejahatan amalan yang aku lakukan. A'udzu bisyarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui apa yang telah engkau berikan kepadaku dari nikmat-nikmat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi, aku mengakui atas kesalahanku. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanyalah Engkau. Ini adalah sayyidul istighfar. Dibaca, kalau nggak hafal dibaca. Ada tadi saya lihat jemaah bawa apa namanya, doa buku pagi dan sore, masya Allah. Nanti kalau bisa ada bukunya yang kita baca setiap hari. Jadi ada doa pagi dan sore harus kita baca. Di antara doanya adalah sayyidul istighfar. Kemudian istighfar 100 kali. La ilaha illa la ilaha wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini juga dibaca 100 kali atau 10 kali. Ya, dia akan dijauhi atau dilindungi dari syaitan. Baik, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah, ya, di antara sebab-sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Di bulan Ramadan terutama tadi sudah sampaikan hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ihsan akan diampuni dosanya. Barang siapa ia melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu di bulan Ramadan terutama di 10 malam terakhir akan ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, sebagaimana yang sudah kita hafal dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam malam Qadar. Lailatul Qadr, Lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadr, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 bulan 83 tahun, 3 bulan sekian hari, 1000 bulan. Khairul alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, akan turun banyak para malaikat dari langit ke dunia dengan membawa berbagai macam urusan dengan izin Rabbnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr,
kesejahteraan, keselamatan yang diberikan dari malam awal malam sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi pernah menceritakan tentang kisah orang-orang zaman dahulu yang umurnya panjang. Dahulu ada orang yang malamnya dia habiskan dengan sholat malam tahajud, siangnya dengan jihad fi sabilillah. Dia lakukan berturut-turut selama 1000 bulan. Mendengar hal itu para sahabat kagum, terkejut, ingin seperti itu sepertinya mustahil. Maka turunlah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh orang dahulu. Yang orang dahulu itu melakukan sholat malam dan jihad selama 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik dari itu. Umur kita belum sampai 83 tahun, tetapi amalan kita sudah mencapai amalan orang-orang terdahulu, karena sebab kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka benarlah apa yang dikatakan Nabi yang tadi sampaikan di awal dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man khulima khairana faqad qul, barang siapa yang dihalangi atau terhalang dari melakukan ketaatan dalam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan seluruh kebaikan. Jangan tidur. Kalau sudah malam 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, malam 30, jangan tidur. Usahakan jangan tidur. Kalau ketiduran nggak apa-apa. Kalau udah nggak tahan, jangan tidur. Ini yang dilakukan Nabi. Nabi mengatakan, atau dari hadis Aisyah, Nabi kalau sudah malam 10 masuk 10 Ramadan terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya mengencangkan sarungnya? Tidak melorot sarungnya, dijauhi istrinya itu, dia i'tikaf. Nabi itu i'tikaf terus kalau Ramadan 10 malam 10 Ramadan terakhir, dari malam 21 sampai 3 nggak keluar dari masjid. Fokus untuk ibadah, melakukan ketaatan. Nggak bisa lah Ustaz, karena kerja kita, ya sudah pulang kerja, capek Ustaz, ya sudah istirahat sebentar. Ya sesempatnya, pulangnya sampai rumah sempatnya jam 10, nggak masalah. Masa jam 10? Nggak tahu dong, ini jam berapa? Ya Isya. Ya pulang dulu Ustaz, ya nggak apa-apa. Nanti balik lagi ke masjid, nggak masalah. Karena iktikafnya Nabi itu 10 malam, 10 hari. Iktikafnya kita ya semalam lah atau sehari lah, nggak apa-apa. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau pendapat para ulama yang mengatakan iktikaf itu boleh dengan 1 jam, 2 jam semampunya, nggak masalah. Diniatkan untuk kita iktikaf. Syaddan ahya lailahu, Nabi kalau sudah 10 malam terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, artinya tidak tidur. Tidak tidur. Baca Qur'ankah, istighfarkah, ya, atau zikirkah, tadaruskah. Pokoknya di sini. Bawa bantal, ya, izin bukan sama Ustaz, sama TK. Gimana? Pokoknya banyak berdiam diri di masjid. Ya. Malamnya tidak tidur. Wa ayqadha ahlahu, mengajak keluarganya untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Diajak semua keluarganya. Ya, diajak. Enggak apa-apa. Kalau sudah ngantuk Ustaz gimana? Enggak masalah. Tidur siang hari enggak masalah. Nanti malam harinya untuk kita begadang. Kemudian ini nomor 5 sudah. Nomor 6, banyak bersedekah. Sedekah itu di antara fadilahnya menghapuskan dosa. Ya, sedekah itu dalam hadis halaman 3 ini, ana adullukum ala abwabil khair.
Maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-shawmu junnah, puasa perisai. Sedekah itu as-shadaqatu, ya. Sedekah itu menghapuskan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Berarti sedekah itu di antara cara ikhtiar kita menghapus dosa. Banyak sedekah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 211, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam, dan benih itu membuat atau menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 buah. Jadi kelipatan sedekah itu sampai 700 kali lipat. Kita misalnya sedekah 1 juta dikali 700 kali lipat, berapa? Realnya yang masuk ke rekening masjid ini 1 juta di dunia, tetapi masuk di rekeningnya di akhirat itu bukan 1 juta, tetapi berapa? 700 juta. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang, mumpung bulan Ramadan. Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, suka bersedekah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi masuk di bulan Ramadan. Ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi setiap malam tadarusan. Nabi tadarus kepada malaikat Jibril, belajar Quran, setor Al-Quran kepada malaikat Jibril. Ini hadisnya sahih dari Abdullah bin Abbas. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi daripada sedekah di selain bulan Ramadan. Dan itu ikhtiar kita untuk mendapatkan taubat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ikhtiar mendapatkan taubat, ampunan adalah umroh bagi yang mampu melakukannya. Nabi mengatakan umroh itu kafaratun lima bainahuma, dan umroh satu dengan umroh berikutnya itu akan menghapuskan dosa. Dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam hadis yang lain, al-umratu fi Ramadan taqdi hajjah atau hajjah ma'i. Orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji atau haji bersamaku. Ini umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kedelapan, ikhtiar kita mendapatkan ampunan adalah menyempurnakan puasa sebulan penuh. Summa atimus siyam ilal lail atau syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, penjelas dan petunjuk bagi manusia, dan pembeda, al-furqan. Barang siapa yang sudah melihat hilal bulan Ramadan, maka falyasum, wajib baginya berpuasa. Baik, ini diantara sebab-sebab kita mendapatkan ampunan, bagaimana kita mencari atau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Maha Pengampun. Sedangkan kita dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Muslim, "Tsumma inna tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Ya, sungguhnya kalian wahai hambaku lakukan banyak kesalahan siang dan malam, kesalahan dosa siang dan malam. Sedangkan aku, kata Allah, aghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa semuanya. Maka fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampunimu.
hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menguatkan hati kita berada di jalannya, berada dalam ketaatannya, berada di dalam agamanya, berada dalam keimanannya, berada dalam Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kehidupan dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Kalau tidak ada kita simpul ada, silakan terus. Masalah. Ya. Apa? Mengapa? Apa pertanyaannya Pak? Kenapa? Pertanyaannya boleh atau tidak bagaimana? Oh iya. Barakallahu. Baik. Pekerjaanmu, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat bekerja ya. Karena ada berita banyak yang di PHK katanya. Berarti kita harus banyak bersyukur bisa bekerja satu itu. Orang sedang bingung sekarang diuji dengan pekerjaan. Tapi manusia banyak mengeluh memang. Dikasih nganggur ngeluh, dikasih kerja juga ngeluh gitu kan. Itu. Bagi mereka yang bekerja dan pekerjaan yang memang nguras tenaga seperti fisik ya, fisik mungkin kakek-kakek kita, orang tua kita dulu juga seperti itu kita lihat ya, karena kalau nggak kerja maka tidak mendapatkan nafkah nantinya, tidak mendapatkan nafkah. Pagi hari subuh itu sudah ke sawah cangkul. Ini saya alami sendiri itu. Saya dari SD sudah dilatih seperti itu sama orang tua. Disuruh langsung ke sawah. Sawah itu. Mau puasa nggak puasa tetap ke sawah. Cangkul, nyangkul sudah. Kemudian kalau nggak puasa pulang jam 7 karena kita sekolahnya jam 10, nanti cari kayu ke gunung. Cari kayu lagi ke gunung ya, jadi nggak ngantri gas ke gunung cari. Itu berkesan sekali dan sehat dan bisa puasa ternyata. Bahkan kita dulu tukang gitu, kita nggak, bukan tukang, kita apa namanya, bantu ya, bantu semennya, bawa batu batannya, itu udah biasa. Pagi kerja, siang kerja, nanti
menjelang asar kita berkumpul. Maka dilihat ya, kalau memang nggak kuat sama sekali, maka dia mendapatkan rukhsah. Tetapi ya, para sahabat zaman dahulu ketika Fathu Mekah terutama itu saat Ramadan, para sahabat Nabi juga puasa. Terjadi ketika Safar dan perang Fathu Mekah itu. Ya, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Nabi memberikan rukhsah bagi yang tidak kuat untuk membatalkan puasa. Bahkan saat itu Nabi tetap puasa kuat. Dilaporkan kepada Nabi bahwa para sahabat mengalami kesulitan saat itu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Memakai apa? Paling banter pakai kuda atau pakai onta, berhari-hari, bisa seminggu, 6 hari perjalanan Mekah, dari Madinah ke Mekah. Kita dari Jakarta ke Mekah berapa hari? Cepat ya ternyata. Lebih lama dulu dari Madinah ke Mekah, 6 hari. Lama itu. Jadi kalau mau umrah Nabi itu lama. Dari Dzulkhulaifah ya, Bi'ir Ali, tempat mikotnya itu berarti lama beliau memakai ihram itu lama, berhari-hari. Kita alhamdulillah kalau pun dari mana? Dari Jakarta kan di pesawat ihram sampai situ, atau dari Madinah di Bi'ir Ali itu. Ya. Cuma 7 jam, yang lama. Perlu 7 hari, ini 7 jam sampai. Nabi SAW mendapatkan laporan itu langsung ya, bawa air dikucurkan di mana kepalanya, lalu minum di depan para sahabat. Saat itu bulan Ramadan, mengajarkan kepada para sahabat bahwa kita mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa karena sedang safar. Maka Nabi kumaridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa safar atau sakit lemah, yang akan mendapatkan rukhsah untuk apa? Untuk tidak puasa, tapi diganti di qadha di bulan yang lainnya. Ya, itu. Jadi tidak masalah bagi mereka yang bekerja dan pekerjaannya itu membuat dia lemah atau sakit. Tetapi kalau kerjanya cuma lemes saja, ya diistirahatlah. Nanti nggak puasa terus. Ya, tidak puasa, dikurangi porsi dari kerjaannya supaya apa? Dia mendapatkan puasa. Ya, dikurangi porsinya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Pertanyaannya bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini nanti kita baca ketika 10 malam terakhir. Ini juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan menyukai ya maaf. Fa'fu anni, dan maafkan aku, dan ampunilah aku. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Pada malam terakhir, ya sebelum malam terakhir, kita banyak dan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak termasuk doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Celaka orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.